Halo teman-teman, balik lagi di channel JJ. Kali ini aku akan membahas film animasi terbaru berjudul The Sea Beast yang dirilis tahun 2022. Film ini bercerita tentang seorang pemburu monster laut bernama Jacob Holland. Ia dikenal sebagai seorang kapten kapal yang sangat gagah dan berani. Jacob Holland memiliki misi untuk menaklukkan dan membasmi hewan-hewan buas yang gentayangan di lautan. Tapi suatu ketika, misi itu tiba-tiba saja berubah. Kalian makin penasaran kan? Yaudah, daripada berlama-lama, mending kita langsung ke inti filmnya. Film dimulai dengan seorang anak laki-laki yang terdampar di lautan luas karena kapalnya terbakar. Ternyata ada bahaya juga yang mengincarnya. Di sana ada monster laut yang sangat besar. Berpindah ke anak perempuan yang sedang membaca buku di depan anak-anak lainnya. Anak ini bernama Maisy. Seketika datang bibi yang mengasuh panti asuhan itu. Dia mengatakan untuk segera tidur, juga jangan kabur. Maisy malah bersiap untuk kabur dari sana dibantu dengan anak-anak yang lainnya. Kemudian diperlihatkan kapal besar yang sedang di laut untuk sebuah misi pemburu dan bertarung mengalahkan monster laut bernama Red Buster. Seorang yang melihat teleskop berkata bahwa kapal pemburu lain diserang oleh monster hijau Brickleback. Seorang anak buahnya mencoba berkata kepada kapten agar untuk menolong kapal pemburu lainnya, tapi kapten malah berkata lain. Kapten malah memerintahkan untuk putar arah dan memutuskan untuk bertarung. Mereka pun bertarung sengit melawan monster hijau bermata merah. Tembak-tembakan pun terjadi. Juga panah pun dilemparkan dari kapal ke monster tersebut. Tapi monster itu tetap lolos dan tiba-tiba monster itu muncul dari bawah kapal mereka. Monster itu pun berhasil memeras kapal itu. Jacob pun mencoba menyelamatkan awak kapal satu persatu. Panah pun mulai diluncurkan sehingga monster itu berhasil melepas kapal mereka. Jacob malah tercebur ke laut. Pertarungan antar mereka pun terjadi. Sang kapten yang tidak tinggal diam pun segera menolongnya. Kapten memotong cula monster itu untuk dibawa pulang. Tapi ternyata monster itu masih setengah sadar dan menarik kapten ke bawah laut. Beruntungnya kapten masih bisa selamat. Herannya, entah siapa yang menyelamatkannya. Kemudian kapten memerintahkan untuk pulang karena banyak sekali kerusakan pada kapal tersebut. Saat di perjalanan pulang, Jacob berbicara ke awak kapal kalau di perjalanan kali ini monster laut telah banyak yang tumpas. Pastinya kerajaan akan membayar mereka juga. Seketika kapten memanggil Jacob untuk berbicara, dan ternyata dia menyerahkan kapalnya, lalu mengangkat sebagai kapten selanjutnya. Ternyata Jacob adalah anak laki-laki yang terdampar di laut yang diperlihatkan di awal film. Kini kapal telah sampai di dermaga. Mereka akan berpesta sejenak sebelum kembali ke laut menyerang monster. Terlihat para pemburu sangat dihormati di desa itu. Juga ada Maisy yang melihat kedatangan kapten. Dia pun mengikuti jejak dari kapten saat sedang ingin mengambil minumnya. Maisy muncul dari jendela untuk memanggilnya dan bercerita bahwa dia adalah anak dari seorang pemburu. Keluarga mereka mengabdi pada kerajaan. Dia juga meminta supaya menjadi awak kapal Jacob. Tapi Jacob merasa Maisy masih kecil. Maisy juga menunjukkan buku yang ada gambar Jacobnya.
Maisy tetap kekeh berniat akan menemui kapten karena sudah tidak sabar lagi. Jacob pun membawa Maisy kembali ke panti asuhan. Berpindah di keesokan harinya, Kapten Crow, Jacob, dan Sarah menemui Raja dan Ratu untuk menyerahkan tanduk Brickleback. Tapi yang diinginkan kerajaan adalah Red Buster. Karena kegagalan itu, pihak kerajaan malah mengakhiri kerjasamanya. Karena kapten tidak berhasil memusnahkan Red Buster, mereka juga menawarkan kapal baru untuk kapten. Tapi kapten menolak mentah-mentah. Kapten malah mengatakan kalau para prajurit tidak mengetahui bentuk asli monster laut dan hanya bisa bersembunyi di balik dinding istana. Karena sudah sengit, Jacob pun memisahkan mereka. Untuk permintaan terakhir Jacob, dia meminta kesepakatan atas kesempatan sekali lagi untuk menangkap Red tersebut. Jika berhasil, maka kerjasama akan berlanjut. Kerajaan pun menerimanya. Mereka pun kembali pergi melaut dan kapten menyerahkan kendalinya pada Jacob. Kali ini kapal dipimpin oleh Jacob. Seketika ada sesuatu yang aneh, dan saat dicek ternyata Maisy menyusup juga ikut berlayar. Awalnya Kapten Jacob akan menurunkan dia di dermaga. Namun setelah Maisy berbincang dengan Kapten Crow, ia pun mulai mengeluarkan jurus menjilatnya. Akhirnya diizinkanlah dia untuk ikut berlayar. Kapten Crow pun menyuruh Sarah untuk menjaga Maisy. Sarah pun menunjukkan tempat tidurnya. Sarah juga mengeluarkan senjata dari kasur tersebut. Ia memberikan sebuah belati pada Maisy. Untuk Maisy terjaga saat memulai misi mereka. Berpindah saat Kapten dan Jacob berbincang, seketika Maisy datang. Kemudian Kapten menyuruhnya beristirahat. Kapal berguncang. Kapten segera memerintah untuk bersiap. Ternyata Red itu sudah terlihat dan mereka pun mulai mengambil senjata. Pertarungan pun dimulai. Red pun menarik kapal tersebut dan Red mulai membuat pusaran air. Semua yang ada di dalam kapal pun terombang-ambing. Jacob berkata untuk memotong tali. Kalau tidak, kita akan terbawa. Tapi kapten tetap kekeh akan membunuh Red itu. Dan tiba-tiba, Maisy mencoba memotong tali tersebut. Namun, Kapten Crow menyuruh Jacob untuk menghentikannya. Tapi Jacob yang melihat sekelilingnya, ia malah membiarkan Maisy. Lalu tali terputus dan membuat mereka terdampar ke lautan. Hal itu membuat mereka saling bertatapan dengan Red. Setelah itu, Jacob dan Maisy pergi ke atas permukaan. Dan Kapten Crow sangat marah pada Maisy. Maisy pun akan ditembak. Tapi tiba-tiba mereka berdua malah dilahap oleh Red. Berpindah di dalam Red, mereka berdua pun melihat sekeliling Red. Ini merupakan pertama kali mereka sangat ketakutan. Dan Jacob melihat sebuah cahaya dan mencoba mendekatinya. Maisy juga mulai mengikuti tali tersebut. Mereka pun berhasil melihat keluar lewat hidung Red. Jacob yang menaruh tombak di hidung Red membuat Red bersin. Mengeluarkan dirinya juga menarik Maisy untuk keluar. Ternyata Red mengembalikan Maisy dan Jacob ke daratan, bukanlah memakannya. Di sana Jacob masih mencoba membunuh Red, tapi tidak berhasil. Setelah kejadian itu, mereka berdua malah bertengkar. Tiba-tiba ada sebuah suara. Mereka pun mulai berjalan, mulai mencari tempat berlindung dan beristirahat sebelum kembali ke esokan harinya. Maisy berpendapat bahwa monster itu tidak datang untuk membunuh manusia. Dia bahkan berpikir bisa saja orang tuanya mati sebagai pahlawan, tapi mereka bersalah karena mereka telah merusak rumah monsternya.
yang dimana rumah monster adalah lautan. Tapi Jacob tidak sepemikiran dengan Macy. Jacob pun memutuskan untuk menyiapkan perbekalan untuk esok. Berpindah di kapal, kapten juga beserta awak kapal sedang memperbaiki kapal. Dia juga merasa marah, dia dendam sekali kepada Red. Apalagi sekarang dia menyangka bahwa Jacob telah tiada. Beralih ke Jacob, ia terbangun dan melihat monster berwarna biru. Ia pun mulai mendekatinya. Macy merasa ia ingin memeliharanya. Pada saat akan pergi, Macy malah menginjak sesuatu. Jacob yang melihat itu mengatakan kenapa di situ, dan dia tidak setuju untuk memelihara monster tersebut. Jacob pun membuang monster itu. Mulailah ia berjalan perlahan-lahan. Sampai tak sengaja Jacob menginjak sebuah telur. Monster-monster itu pun menyangka bahwa Jacob dan Macy adalah induknya. Lalu muncullah induk monster. Induk monster tersebut mengejar mereka karena ada satu anak monster yang menempel di badan Jacob. Setelah anak monster itu dilempar oleh Macy, monster itu pun berhenti mengejar mereka. Di depan mereka ada monster kepiting yang menyerang mereka dan hampir saja mau memakan Jacob. Beruntunglah Red muncul. Mereka diselamatkan oleh Red. Red dan kepiting itu pun berkelahi. Si kepiting pun naik ke atas batu dan Red pun mengikutinya. Macy yang berada di atas kepiting itu pun berlari mendekati matanya. Macy pun terjatuh, membuat Jacob memanah kepiting itu. Macy juga mencoba meminta tolong kepada Red dengan mencoba berbicara bahasa yang membuat Red mengerti. Macy bermaksud untuk meminta mengantarkan mereka pulang dan ternyata berhasil. Macy dengan senang dan bangga karena mereka ditolong oleh Red. Perjalanan pulang pun dimulai. Di perjalanan, ternyata Red salah jalan, membuat Jacob menunjukkan arah. Tapi Red tidak mengerti. Kemudian Macy mencoba menunjukkan arah dengan membuat Red mengerti. Macy juga melihat tombak yang membuat dia mencabut semua tombak dari badan Red. Beralih ke kapal Crow. Kapten Crow sekarang sedang mendatangi seorang penyihir. Penyihir itu bernama Gwen. Dia meminta ramuannya. Ramuan itu dapat melumpuhkan monster itu beserta senjata untuk menyuntikkan ramuan itu. Ramuan itu tidaklah gratis. Kapten akan terkena kutukan selamanya. Dia harus mengorbankan segalanya demi ramuan, juga senjata tersebut. Kembali ke Jacob dan Macy. Mereka merasa lapar dan ingin memancing. Jacob yang berkali-kali memancing pun tidak bisa, sehingga membuat Red membantunya. Karena itulah membuat Jacob melihat sisi baik dari Red. Malam pun tiba. Jacob mulai membacakan sebuah kisah di bukunya. Dia merasa kalau di buku itu tidak benar. Di depan mereka ternyata ada petir dan badai yang buat mereka masuk ke dalam badan Red agar Red dapat menyelam dan mengakhiri badai. Saat di dalam sana, mereka pun melihat bangkai monster dan juga bangkai kapal, juga beberapa senjata di bawah laut. Macy mulai berpikir bagaimana perang ini dimulai. Sementara Kapten Crow, ia betul-betul sepakat dengan penyihir bahwa ada bulan berwarna merah. Seketika, Kapten melihat Riddleback pergi ke utara. Pergi jauh, itu hanya ada satu alasan yang mereka takuti, yaitu Red. Kapten menyangka ini adalah saatnya untuk kembali menyerang. Sementara Jacob dan Macy telah sampai di Pulau Rampepper.
Mereka pun mengucap salam perpisahan ke Red, dan Jacob berjanji tidak akan memburu monster. Monster hunting! More! Maisie menyuruh untuk segera pulang. Tapi tiba-tiba Red mendengar sesuatu. Dan ternyata dari kerajaan yang sedang bersiap-siap untuk menyerang monster laut. Tapi salah satu prajurit melihat Red dan mulai mau menembaknya. Jacob pun berlari sampai-sampai Maisie pun terjatuh. Red dengan mudah mematahkan kapal besar kerajaan. Seketika, Jacob memberikan tembakan, tapi itu adalah tanda. Ia mencoba memberitahu bahwa Maisie dalam keadaan pingsan. Red pun terlihat sedih. Tak lama kemudian, ada sebuah kembang api yang berasal dari kapal. Lalu Red pun terpancing untuk menyerang mereka, membuat Red tak berdaya. Kapten mulai menyuruh anak buahnya untuk mengikat Red. Kemudian, Kapten Crow memerintahkan untuk pulang, tapi salah satu awak kapal memberitahu bahwa ada perahu kecil datang. Kapten sangat terkejut karena di perahu itu ada Jacob dan Maisie. Lalu saat Maisie telah sadar, dia mendengarkan sebuah percakapan bahwa Jacob telah mengkhianati ayahnya sendiri. Karena emosinya, Maisie pun berlari mulai mengambil pedang, tapi ditahan sama Jacob. Jacob pun membiarkan Maisie beristirahat kembali. Kapten pun mengucapkan selamat datang kembali ke Jacob. Setelah Sarah masuk ke dalam kamar, Maisie yang melihat Sarah akan keluar mencoba membujuknya untuk melepaskan Red. Sayangnya, Sarah tidak bisa menuruti keinginan Maisie. Tapi apalah daya, dia hanya mempunyai kapal dan kapten. Saat ini, Kapten Crow telah sampai di kerajaan. Dia akan membuktikan bahwa era pemburu belum usai. Di sisi lain, Maisie dibebaskan oleh si biru. Maisie pun melihat lambang gerbang kerajaan dan mulailah mengacak-acak setiap buku yang ada. Dia menyadari kalau kisah itu bohong dan semua itulah ulah dari kerajaan. Maisie mencoba memotong tali tersebut, sementara Kapten Crow sedang berbicara kepada raja dan ratu. Juga disaksikan dengan semua warga kerajaan di sana. Kapten pun mulai berjalan. Dia ingin memperlihatkan bahwa dia sendiri yang akan membunuh Red di depan semuanya dan akan meneruskan penjelajahan ke laut. Tapi saat akan menusuk tombak ke badan Red, tiba-tiba ia ditahan oleh Jacob sampai mereka pun bertarung di atas sana. Saat Maisie sedang berusaha memotong tali, dia pun ketahuan sama Sarah. Sarah malah berkata bahwa dia salah memberikan pisau yang seharusnya. Sarah pun memotong tali tersebut. Akhirnya membuat Red terbangun dan bangkit kembali. Sarah, Maisie, dan Kapten pun terjatuh. Raja dan Ratu memerintahkan jenderal dan pasukannya untuk menembak Red karena Red merusak kapal beserta bangunan di sana. Di saat Red melihat kapten yang akan mengambil tombak, Red segera mendekatinya dan menghampiri kapten. Ia pun mulai menjatuhkan kapten. Kapten hampir saja dimakan. Untunglah ia dihentikan oleh Maisie. Kemudian Jacob pun mematahkan tombak dan memutuskan bahwa akan mengakhiri pemburuan monster dan juga berbicara dengan lantang di depan semua orang. Mereka pun menaiki Red. Maisie juga mengatakan bahwa buku sejarah mereka adalah sebuah kebohongan. Kebohongan itu dibuat oleh kerajaan untuk berperang. Ternyata selama beberapa generasi, manusia dan monster disuruh berperang. Maisie juga merasa mempunyai hak untuk berkata orang tuanya mati secara terhormat. Ratu yang sangat marah pun menyuruh pasukannya untuk menembak Red.
Maisy malah terus berkata kalau kerajaan akan terus berkembang jika perang ini terjadi. Untunglah sang jenderal tidak menuruti perintahnya. Jenderal juga terlihat menjatuhkan pedangnya. Raja dan ratu sampai ketakutan masuk ke dalam. Sejak saat itulah 2 nyawa terselamatkan. Dan tidak ada lagi kapal yang berlayar. Kini Maisy dan Jacob sekarang tinggal di pulau tersebut. Dan film pun tamat.